STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan bahasan rutin kita, kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih berada di hadis yang pertama, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang sangat agung, dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu beberapa ucapan para ulama yang menggambarkan kepada kita semua betapa mulia dan agungnya hadis yang sedang kita bahas ini. Hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah hanya karena untuk mendapatkan dunia, ataukah karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu hanya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas beberapa poin penting yang diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang mulia ini, yang berkaitan tentang niat. Telah kita sebutkan bagaimana kedudukan niat itu, bagaimana definisi niat, serta fungsi-fungsi niat, serta bagaimana apabila sebuah amalan itu tercampur ataukah terjangkiti hal-hal yang bisa merusak niatnya seperti riya dan sum'ah. Kemudian di penggalan yang terakhir, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan permisalan kepada kita semua dengan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah berhijrah. Iya. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan, setelah beliau menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan niat, beliau menyebutkan suatu contoh ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah hijrah. Hijrah merupakan ibadah yang sangat mulia, sehingga dia dijadikan sebagai contoh oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sampai seorang ketika melakukan amalan ini dia salah di dalam niatnya. Oleh karena itu kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan hijrah ini sebelum penyebutan ibadah jihad. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam hadisnya juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang ibadah hijrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-ibadatu fi haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di saat terjadinya fitnah, maka itu seperti hijrah kepada aku. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi seseorang untuk sibuk beribadah dan tidak disibukkan dengan fitnah. Karena orang yang beribadah di zaman fitnah itu pahalanya sangat luar biasa, yaitu seperti
berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah itu para jamaah yang dimuliakan Allah, pengertiannya secara bahasa adalah at-tark, yang artinya meninggalkan. Ya, artinya meninggalkan. Adapun secara istilah, secara tinjauan syariat, maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hijrah itu memiliki dua makna. Hijrah memiliki dua makna. Yang pertama adalah meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Itu juga dinamakan dengan hijrah. Dan hal ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan secara umum hal ini terbagi menjadi dua. Hijrah dengan makna meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lainnya. Ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama kata para ulama adalah al-intiqal min daril khauf ila daril amni. Berpindah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Seseorang yang dia tinggal di negeri yang tidak aman, tidak kondusif, dia tidak leluasa menjalankan ibadahnya, maka dia disunahkan, dianjurkan untuk diperintah untuk berhijrah menuju tempat yang di situ dia mendapatkan ketenangan dan keamanan. Contohnya adalah hijrah dari kota Mekah menuju negeri Habasyah. Dan hijrah ini terjadi dua kali ya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana saat itu kondisi kota Mekah itu tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah sementara waktu ke Habasyah. Meskipun Habasyah adalah negeri kafir juga, negerinya orang-orang Nasrani, namun dia adalah negeri yang aman bagi orang-orang muslimin untuk beribadah di tempat tersebut. Karena hal tersebut, maka mereka diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk pergi berhijrah. Namun setelah beberapa saat mereka menetap di sana, ternyata terdengar isu bahwasanya orang-orang Quraisy telah masuk Islam, dan isu inilah yang membuat para sahabat akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Ternyata sampainya mereka di Mekah, mereka mendapati kaum musyrikin itu masih sama seperti dahulu. Belum berubah, masih saja menindas orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga akhirnya para sahabat melakukan hijrah yang kedua kalinya menuju Habasyah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-intiqal min daril kufri ila daril iman. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Menuju negeri keimanan. Contohnya adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mendapati bahwa di Madinah sana telah muncul benih-benih negara Islam. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang mana kita tahu Mekah pada waktu itu masih didominan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga pada waktu itu Mekah bisa dikatakan masih dalam status negerinya orang-orang kafir. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wassalam menetap di kota Madinah, lalu Nabi alaihi salatu wassalam pada akhirnya berhasil menaklukkan kota Mekah, maka di saat itulah Mekah berubah statusnya menjadi negeri Islam. Dan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla menjadi negeri Islam sampai hari kiamat kelak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, barang siapa yang tinggal di suatu negeri yang sulit bagi dia untuk beribadah di sana, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan negeri tersebut menuju negeri yang lainnya yang sekiranya dia mudah untuk beribadah di negeri tersebut. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya mencelah orang-orang yang mereka itu tinggal di suatu negeri yang mereka tidak leluasa menjalankan ibadah mereka, tidak leluasa menegakkan agama mereka di negeri tersebut, namun mereka bertahan padahal mereka mampu untuk pindah, mampu untuk berpindah ke negara yang mereka bisa untuk menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa taala celah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Allah Azza wa Jalla mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut? Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah ini menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi sebagian saudara-saudara kita yang
mereka telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla tinggal di negeri kita tercinta ini, negeri Indonesia, negeri yang didominan oleh kaum muslimin, ya, negerinya orang-orang Islam. Lalu mereka lebih memilih untuk tinggal di negeri-negeri kafir, ya, di negeri-negeri Eropa sana. Padahal tentunya mereka tidaklah lebih leluasa menjalankan ibadah mereka di sana dibandingkan tatkala mereka berada di Indonesia. Ini menjadi peringatan, ya, bahwa hal tersebut adalah hal yang tercelah. Ini makna yang pertama dari makna hijrah secara tinjauan syariat. Meninggalkan suatu tempat berpindah ke tempat yang lainnya. Adapun makna yang kedua, dan ini makna yang lebih umum, yaitu meninggalkan setiap amalan buruk menuju kepada amalan yang lebih baik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna hijrah yang diaplikasikan oleh kebanyakan orang di masa kita sekarang ini, yaitu hijrah dari kemaksiatan kepada amalan soleh karena Allah Azza wa Jalla. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Terbukti bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan hijrah ini sebagai permisalan kalimat di awal hadis beliau. Yang beliau di situ menyebutkan bahwa amalan itu tergantung niatnya dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa seseorang dapat melakukan suatu amalan dengan niat ibadah yang berbeda. Bisa saja dia berhijrah dengan niat karena Allah. Dan di waktu yang sama bisa jadi juga dia berhijrah karena hanya ingin mendapatkan kehidupan dunia. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua hijrah karena dunia dan wanita. Dan yang bisa membedakan antara hijrah yang satu dengan hijrah yang lainnya adalah niat. Dan ini sekali lagi memberikan peringatan kepada kita semua agar hendaknya kita memiliki kepedulian dan perhatian terhadap niat kita. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu taala anhu aidha. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga. Jadi hadis ini juga datang dari sahabat Umar radhiyallahu an. Hadis ini hadis yang cukup panjang. Kita baca. Kata beliau, kata Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab wa shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, suatu ketika kami para sahabat Nabi sedang duduk-duduk di dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba muncullah kepada kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tampilannya benar-benar rapih. Pakaiannya serba putih, rambutnya begitu hitam mengkilau. Dan tidak terlihat pula padanya tanda-tanda safar dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Artinya Umar bin Khattab mengungkapkan keheranan beliau terhadap lelaki yang datang ini. Jadi orang yang datang ini tidak terlihat padanya tanda-tanda safar. Taib, berarti apabila tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, harusnya dia orang setempat.
Namun yang anehnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalinya. Menunjukkan beliau ini bukan orang setempat. Beliau adalah orang yang datangnya dari jauh. Namun anehnya orang kalau datang dari jauh di masa itu biasanya itu kelihatan dari bajunya yang semerawut, yang mungkin berdebu, tidak serapi orang yang datang ini. Lalu kata Umar bin Khattab, dan dia pun segera duduk di hadapan Nabi. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Maka Rasul SAW pun menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Islam itu adalah engkau menegakkan solat. Islam itu adalah engkau menunaikan zakat. Islam itu adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan Islam itu adalah engkau menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh jalan menuju ke sana. Lalu setelah dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qala sodakta. Orang tersebut mengatakan, engkau benar. Engkau benar. Kata Umar bin Khattab, melihat hal tersebut, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun dibuat heran oleh orang tersebut. Pasalnya dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi pada umumnya orang-orang kalau bertanya itu karena dia tidak memiliki ilmu. Sehingga kalau dia diberi jawaban, dia mungkin akan bilang, oh begitu ya, Masya Allah, jazakallah khair. Tapi orang ini tidak. Setelah dia dijawab, diberikan jawaban kepada dia atas pertanyaannya, dia mengatakan, engkau benar. Ya, seakan-akan dia membenarkan, engkau benar. Sehingga kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun dibuat heran oleh orang ini. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Lalu orang tersebut bertanya lagi. Dia mengatakan, fa'akhbirni anil iman. Lalu beritahukan kepada aku apa itu iman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau pula beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semuanya itu adalah takdir Allah. Qala sadaqta. Lagi-lagi orang ini mengatakan benar. Lalu dia mengatakan lagi, fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Derajat ihsan itu merupakan derajat tertinggi. Puncak ubudiyah seorang hamba kepada Allah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah. Dan memang benar para jamaah yang dimuliakan Allah. Setinggi apapun kedudukan seseorang di kehidupan dunia ini, sesoleh apapun seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, tidaklah seseorang itu mampu melihat Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Tidaklah seseorang itu mampu melihat Allah. Adapun di akhirat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu dilihat. Bahkan telah disebutkan di beberapa riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam maupun diisyaratkan di dalam Al-Quran, bahwa nikmat terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah tatkala engkau beribadah itu, innahu yarak. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sedang melihat engkau. Artinya engkau tanamkan di dalam dadamu, dalam hatimu sifat muraqabatullah. Selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan jenjang peribadatan yang tertinggi yang diraih seorang hamba. Ketika seorang hamba itu mampu menghadirkan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Allah. Lalu orang tersebut mengatakan lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepada aku kira-kira kapan terjadi hari kiamat itu. Tentang hari kiamat.
Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya kata para ulama, kalau yang bertanya saja tidak tahu, maka tentu yang ditanya lebih tidak tahu. Karena Nabi tahu yang datang ini adalah bukan orang sembarangan. Lalu orang tersebut mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau demikian, beritahukan kepada aku apa saja tanda-tanda hari kiamat itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Muncul berbagai macam penafsiran para ulama terkait makna seorang budak wanita yang melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan maknanya ini adalah terjadi al-futuhat, penaklukan negeri-negeri kafir sehingga berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga di situ kaum muslimin memiliki banyak budak. Sehingga tatkala si tuannya menggauli budaknya, lalu budaknya melahirkan anak itu statusnya menjadi orang yang merdeka, sementara ibu yang melahirkan anak tersebut masih teranggap berstatus sebagai budak. Jadi dianggap seorang budak wanita melahirkan tuannya. Artinya isyarat bahwa kemenangan-kemenangan Allah bukakan kepada kaum muslimin. Itu juga diantara tanda dekatnya hari kiamat. Ada pula para ulama yang menafsirkan bahwa makna seorang budak melahirkan tuannya itu adalah isyarat akan bermunculannya banyak anak-anak yang durhaka kepada ibu-ibu mereka. Banyak anak yang durhaka kepada ibunya, iya dan billah. Baik. Kemudian setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tandanya juga adalah jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, artinya orang yang tadinya miskin, serta penggembala kambing, kemudian mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, thumman talaqa falabithu maliyah. Kemudian orang tersebut pun pergi. Ya, setelah dia bertanya kepada Nabi beberapa jawaban lalu dijawab oleh Nabi, orang tersebut pun pergi dan aku pun terdiam, kata Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tsumma qala li ya Umar atadri manis sa'il?" Nabi mengatakan kepada aku, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi, wahai Umar?" Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia sengaja datang lalu bertanya di hadapan kalian. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Artinya Jibril itu sengaja bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam bukan karena Jibril nggak tahu, tapi agar Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, dan jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ini didengar oleh sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu sehingga mereka mendapatkan pelajaran dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Hadis tentang Islam, iman dan ihsan ini, ya, hadis yang ma'ruf juga dikenal dengan hadis Jibril ini merupakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, Sahih Muslim. Ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini ketika dibawakan oleh Imam Muslim, terdapat sebuah cerita yang mengawali hadis tersebut. Jadi walaupun hadis ini tadinya sudah panjang, ternyata hadis ini adalah penggalan dari hadis yang lebih panjang lagi. Jadi ada cerita yang mengawali hadis ini. Cerita tersebut berasal dari seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar. Di mana Yahya bin Ya'mar ini berkisah. Kana awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduhuma an yamini wal akhar an shimali. Fadhannantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Faqultu ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an yataqaffaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Jadi kisahnya diceritakan oleh Yahya ibn Ya'mar ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang pertama sekali menyimpang di dalam pembahasan takdir di kota Basrah itu adalah seorang lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Lalu kata beliau, maka aku dan temanku Humaid ibni Abdurrahman al-Himyari, kami dua berangkat menuju kota Mekah, berhaji ataukah umroh pada waktu itu. Lalu kami pun bergumam, ya jika mudah-mudahanlah nanti kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Nabi, maka kita akan bertanya kepada mereka tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di Basrah ini berkaitan dengan takdir. Ya, ini menjelaskan kepada kita sikap yang ilmiah yang dilakukan oleh Yahya ibn Ya'mar ketika mulai bermunculan orang-orang di daerah mereka yang seakan-akan sudah mulai nyeleneh ini dalam pembahasan takdir. Mereka lakukan adalah berusaha untuk bertanya kepada para sahabat Nabi. Ya. Karena mereka menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Jadi seorang muslim dan muslimah itu ketika mendengar sebuah berita, sebuah khobar, dia dituntut untuk tabayun. Untuk tabayun, mencari kebenaran tentang berita tersebut. Bisa jadi dia dengan bertanya kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang diajarkan para ulama salaf kita terhadap kita. Lalu kata beliau, fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Allah Azza wa Jalla menakdirkan kepada kami untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar yang ketika itu dia hendak masuk ke dalam masjid. Sehingga aku dan sahabatku pun mendekati beliau. Dan aku menduga sahabatku sudah mewakilkan pembicaraan kepada aku. Lalu aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari Abdullah ibni Umar. Di antara kami, maksudnya di kampung kami, itu telah muncul orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, lalu tekun dalam menuntut ilmu, namun mereka meyakini bahwasanya tidak ada takdir. Dan sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan Allah. Artinya, segala sesuatu itu Allah sebelumnya nggak tahu sampai sesuatu itu terjadi baru Allah tahu. Ini yang diadukan oleh Yahya bin Ya'mar kepada Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Maka mendengar itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar pun mengatakan, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadin mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Qala haddatsani Abi Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan orang-orang itu nanti, maka katakan kepada mereka, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari saya. Dan demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, itu demi Allah, kalau sekiranya mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, lalu mereka menginfakkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka benar-benar beriman secara utuh dan sempurna kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar pun membacakan hadis yang kita bacakan tadi. Beliau mengatakan, ayahku mengkhabarkan kepada aku, bainama nahnu inda Rasulillah, sampai habis hadis yang panjang tadi. Jadi inilah cerita yang mengawali hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan, Ibnu Umar menyebutkan hadis ini dari ayahnya disebabkan karena adanya bid'ah qadariyah yang muncul di zamannya, yaitu di Basrah. Dan bid'ah tersebut dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa
bid'ah-bid'ah besar itu telah muncul ya di kalangan para sahabat. Ya, di zaman para sahabat itu sudah muncul hal-hal yang seperti ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di zaman Ali bin Abi Thalib, itu telah muncul kelompok yang dikenal dengan kelompok Khawarij, ya. Yang mereka dengan mudahnya mengkafir-kafirkan darah kaum muslimin. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam sudah memperingatkan dari kelompok yang seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi yaquluna min khairi qaulin nas, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti di akhir zaman akan muncul sekelompok kaum yang mereka itu masih muda. Mereka adalah orang-orang bodoh, berkata dengan menggunakan sebaik-baik perkataan. Artinya mereka menunggangi Al-Quran dan hadis. Iya, mereka menunggangi Al-Quran dan hadis. Lalu mereka juga membaca Al-Quran. Namun ternyata bacaan Al-Quran mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Dan orang-orang yang seperti ini keluar dari Islam sebagaimana anak panah itu melesat dari busurnya. Jadi sudah ada muncul Khawarij. Orang-orang yang telah diperingatkan oleh Nabi. Ya, begitu juga setelah muncul Khawarij, muncul pula sekelompok orang-orang Syiah yang menjadi oposisi bagi orang-orang Khawarij tadi. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang sangat mencintai dan membela Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang Syiah. Dan kelompok yang pertama sekali muncul dari kelompok Syiah ini adalah kelompok Sabaiyah. Yang mereka itu mengikuti seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Saba. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan agama Islam itu dari dalam. Taib. Nah, orang-orang Syiah ini, kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib membuat mereka menganggap Ali itu adalah Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya mengeluh-elukan Ali ini lebih utama dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar. Bahkan ada yang ekstrim di antara kelompok Syiah sampai mereka itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib sangat murka kepada mereka dan menyuruh mereka bertaubat. Bahkan mengancam mereka untuk membunuh mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap menganggap Ali sebagai Tuhan. Sehingga akhirnya ada di antara mereka yang dieksekusi ya. Dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini telah teranggap kufur. Orang yang menganggap Ali bin Abi Thalib itu Tuhan telah kufur, keluar dari agama Islam. Sehingga mereka dihukumi oleh Ali sebagai orang yang murtad. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang dia itu mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Ini dia kelompok Syiah. Ya, dan setelah Syiah muncul lagi Qadariyah ini. Jadi tadi Khawarij, lalu Syiah, lalu muncul Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah. Jadi secara umum orang-orang Qadariyah ini adalah sekelompok yang mereka itu mengingkari takdir. Di mana mereka meyakini bahwa setiap kejadian itu terjadi tanpa ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan mereka juga mengingkari ilmunya Allah. Di mana mereka berpendapat Allah itu tidak tahu sesuatu itu sampai terjadi. Jadi sebelum terjadi Allah nggak tahu. Ketika sudah terjadi barulah Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan orang-orang seperti ini hukumnya kafir, sebagaimana sikap tegas dari Abdullah ibni Umar. Ya. Dan setelah itu muncul lagi ya, bid'ah dari Mu'tazilah. Ya, ini juga masih di zaman tabi'in. Yang bid'ah ini dicetuskan oleh seorang lelaki yang bernama Wasil bin Atha. Yang dahulunya dia ini pernah belajar dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, kisahnya disebutkan bahwa suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Basri ditanya tentang hukum pelaku dosa besar. Nah, disebutkan ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri hendak menjawab, maka tiba-tiba Wasil bin Atha ini menyelah. Di mana dia mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak beriman dan tidak kafir. Tetapi dia berada di antara keduanya, antara iman dan kufur. Iya, antara iman dan kufur. Lalu setelah itu dia meninggalkan majelis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan mulai membuat majelis sendiri. Makanya dia dinamakan Mu'tazil, orang yang keluar minggir dari majelis. Artinya asal penamaannya ya dinamakan Mu'tazilah karena mereka adalah orang-orang yang i'tazal,
i'tazalu anil haq, mereka meninggalkan kebenaran. Ini dia 4 kelompok besar yang sudah muncul sejak zaman dahulu, yang para ulama kita di dalam kutubul akidah, kitab-kitab akidah mereka telah memperingatkan kepada kita dari bahaya kelompok-kelompok ini. Kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Qadariyah, dan kelompok Mu'tazilah. Dan di sana banyak kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Jadi ini dia kisah, cerita yang melatar belakangi hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan rinci terkait hadis ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.